Shalom CG Sherwood. Ini anak dari CG Victory. Shalom CG Shining. Dimanapun kita semua berada, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Melalui ibadah ini, hari ini, saat ini kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan. Yang asalnya dia sampaikan kepada gerejanya di Tiatira, hari ini disampaikan kepada kita semua di sini, gerejanya TLCC. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan untuk care group kita, care group baru kita. Kita terus doakan akan bermunculan yang baru lagi untuk kemuliaan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita untuk kita pakai bagi kemuliaan Tuhan di dalam membangun gerejanya TLCC ini. Tadi ayat emasnya berbunyi, tetapi apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu ini mengacu kepada Injil Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah Alkitab. Tempat firman Tuhan itu secara tertulis disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus sendiri yang berfirman ini di ayat 25 mengenai firman Tuhan itu, peganglah itu sampai aku datang. Penafsiran, salah satu penafsiran dari peganglah adalah hidupilah firman itu. Di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kelompok-kelompok kecil kita, di dalam kehidupan gereja kita. Jadi kalau ini disampaikan di sekolah minggu, biasanya guru sekolah minggu, kalau minimal saya yang jadi guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan ini, maka pertama saya akan sampaikan mengenai kalau kita lihat di Alkitab. Di Alkitab terjemahan baru khususnya, yang akan kita renungkan ini ditulis dalam tinta merah. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan kata-kata yang ditulis di dalam Alkitab itu dengan tinta merah, huruf merah. Lalu selanjutnya saya katakan kepada teman-teman di sekolah minggu itu, mari kita mulai dengan melihat struktur ketujuh gereja di mana Tuhan menyampaikan firman-Nya. Ada 7 gereja di Asia Minor, ini di Wahyu di bagian awal. Struktur yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya itu mirip-mirip. Nah, struktur itu adalah seperti berikut. Pertama, Tuhan memulainya dengan perintah untuk menyampaikan tulisan yang Dia mau ditulis di dalam Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Lalu Tuhan menyampaikan pernyataan untuk diketahui oleh seluruh umatnya di seluruh dunia bahwa ini adalah untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Kristus. Selanjutnya ada pujian, ada teguran. Kemudian ada panggilan untuk bertobat. Ada peringatan dan nasihat. Kemudian Tuhan menyampaikan janji dan berkat. Kemudian Tuhan menyampaikan panggilan untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui Roh Kudus-Nya. Kemudian ditulis di dalam Alkitab yang ada di tangan kita masing-masing. Jadi kalau diterangkan di sekolah minggu, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita lihat Tuhan sedang berada di tahtanya. Ada kantor kecil gitu ya. Jangan pikir ini ada di Alkitab. Bukan, nggak ada kantor kecil yang seperti saya bicara ini. Tapi ilustrasi kalau kita sampaikan di sekolah minggu. Tuhan masuk ke dalam kantornya. Kira-kira dia ngecek tuh buku laporan dari malaikat-malaikatnya. Pertama yang dilihat seperti struktur yang tadi adalah dia mau memuliakan namanya melalui nas yang dia tulis yang kita saat ini sedang renungkan. Dia bilang, bagus ini. Gerejaku di Tiatira, dia memuliakan namaku. Selanjutnya dia cek lagi nih di buku laporan dari malaikatnya tadi. Aku mau gerejaku di Tiatira mengalami penggenapan dari janji-janjiku kepada mereka. Dia lihat, oh kenyataannya memang begitu. Di ayat 26 sampai 28 itulah yang terjadi.
mereka aku berkati. Mereka mengikuti apa yang aku kehendaki. Selanjutnya lagi dia cek, Tuhan cek itu. Lalu selanjutnya, aku mau mempergunakan jemaat-jemaatku di Tiatira ini untuk kemuliaanku. Memang begitulah kenyataannya. Ayat 19, ayat 20, ayat 24, ayat 26 yang dituliskan oleh malaikat-malaikat pembantuku menunjukkan hal itu. Mereka beriman, mereka tekun di dalam ibadah, mereka melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Lalu di ayat 25 dan 29, Tuhan sambil mengecek laporan dari malaikat itu, dia berkata kepada dirinya, aku menghendaki untuk firmanku itu hidup di dalam jemaatku. Dilakukan oleh jemaatku. Dari ayat 25-29 tadi Tuhan mengangguk-anggukkan kepalanya. Itulah kenyataannya yang terjadi di Tiatira gerejanya. Lalu yang terakhir adalah aku ingin memberkati jemaatku di Tiatira itu. Karena mereka melakukan apa yang sudah aku perintahkan untuk mereka lakukan melalui firmanku tadi. Dia lihat jemaatnya di Tiatira, dia mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Setelah itu dia scan kembali laporan dari malaikat itu dari awal sampai akhir. Dia melihat sesuatu yang mungkin agak tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Lalu dari ruangan kantornya itu terdengarlah suara, cut, cut, cut. Bukan CUT ya, bukan. Cut itu singkatan dari malaikat. Cut, 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 apaan ini? Tadi bagus tuh laporannya. Ngapain ini? Ada sekelompok di antara jemaatku di Tiatira, cut. Malaikat ya maksudnya. Yang ngikutin ajaran yang bukan ajaranku. Ajaran yang dia ikutin ini adalah ajarannya Isabel. Isabel adalah salah satu karakter yang disampaikan oleh firman Tuhan yang hidup di zaman perjanjian lama. Tapi orang-orang yang ada di Tiatira pada saat firman ini disampaikan melalui Yohanes, mereka ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan si Isabel ini. Isabel menyampaikan ajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Jelas-jelas apa yang tidak Tuhan suka, Isabel lakukan. Dan dia pengaruhi jemaat-jemaat Tuhan yang begitu sayang pada Tuhan dan disayangi oleh Tuhan. Untuk ikut ajaran-ajaran yang anti-Injil, anti firman Tuhan. Kat, siapin itu. Untuk supaya ajaran-ajaran ini jangan berkembang, hukum mereka. Itu ada di ayat di nas yang sedang kita pelajari. Hukum mereka, hukumannya kejam sekali kalau kita baca yang ada di nas yang disampaikan oleh Tuhan sendiri ke Tiatira. Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Isabel di dalam kehidupan kita hari ini, yaitu orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang anti-Injil, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dihidupi oleh jemaat-jemaatnya, ada di dalam keluarga kita. Ada di dalam kelompok-kelompok kecil, ada di dalam gereja kita. Kita tidak sadar, tapi ada. Kalau itu tidak ada, hari ini Tuhan tidak akan berbicara seperti ini. Sebagaimana yang disampaikannya di Wahyu 2. Yang pada saat itu disampaikan di gerejanya di Tiatira. Hari ini disampaikan ke kita di TLCC. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada jemaatnya, kepada gerejanya. Itu artinya hari ini kita sedang menghadapi. Kalau kita sampai berbicara kepada diri kita sendiri, firman Tuhan itu bukan untuk kami. Itu untuk Tiatira di zaman itu. Artinya kita masih kurang berdoa, kita masih kurang sensitif, kita masih kurang membuka mata kita dengan lebar. Contohnya ajaran-ajaran Isabel ini. Saya tidak berbicara mengenai perzinahannya. Saya tidak berbicara mengenai hal-hal yang terjadi pada saat itu. Yang saya bicarakan adalah ajaran-ajaran yang anti-Injil, anti-gospel, anti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, tapi kita terpengaruh
Karena ada ajaran-ajaran seperti mirip-mirip yang disampaikan oleh Isabel dan Bapak Ibu, saudara-saudari. Hari ini ajaran-ajaran itu terjadi, dialami oleh anak-anak kita. Dialami oleh orang-orang yang Tuhan serahkan di dalam kehidupan kita untuk kita kawal, untuk kita gembalakan. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar itu sedang terjadi. Hari ini Tuhan bilang bangun. Perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Karena itu terjadi di sekeliling kamu dan itu masuknya. Kalau jelas-jelasan anti gospel, kita tahu langsung pertahanan kita berdiri kan. Kita ada Roh Kudus bukan? Tapi itu masuknya pelan-pelan. Masuknya dari HP, masuknya dari pergaulan, masuknya dari halaman-halaman internet, masuknya dari perkumpulan-perkumpulan arisan, masuknya dari hal-hal semacam itu. Jadi kadang-kadang kita lengah. Masuknya dari saudara-saudara kita yang sedang bergumul di dalam kehidupannya, tapi dia ada di dalam keluarga kita, ada di dalam kelompok kecil kita, ada di dalam gereja kita. Masuknya lewat situ dan pelan-pelan sekali. Begitu pinternya ini setan. Hari ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Cut, malaikat. Ayo kita lakukan sesuatu. Umatku sedang di dalam ancaman. Isabel hari ini begitu merajalela. Begitu juga yang terjadi di TLCC Bapak Ibu Saudara-saudari. Kunci untuk menghadapi itu adalah ayat emas kita. Tuhan katakan secara langsung bahwa di ayat 25 itu umatku harus berpegang pada apa yang ada padanya. Apa yang ada padanya adalah yang Tuhan taruh melalui Roh Kudusnya di dalam kita masing-masing pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Injil Tuhan. Amin. Hari ini mungkin bentuknya adalah dalam bentuk firman-firman Tuhan yang sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua melalui Alkitab kita. Mungkin melalui Alkitab audio, mungkin melalui YouTube. Tapi firman Tuhan yang sejati. Tuhan katakan itu, peganglah, hidupilah firmanku itu. Sampai aku datang untuk yang kedua kalinya. Itulah senjatanya untuk melawan Isabel di hari ini. Dan itulah yang akan kita renungkan lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Khususnya saya akan masuk ke ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, yang dilanjutkan ke ayat 27, 28, berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pernyataan Tuhan Yesus ini bukan hanya disampaikan ke orang-orang yang Tuhan suka di gereja Tiatira, yang mengikuti apa yang Tuhan bilang, tapi juga kepada orang-orang yang pada saat itu sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Yang di Tiatira di zaman ini adalah Isabel itu. Itu juga berlaku ayat ini. Jadi ayat ini berlaku kepada siapapun yang Tuhan anggap sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya, TLCC termasuk di dalamnya. Jadi mari kita perhatikan baik-baik secara detail apa yang Tuhan mau. Kalau kita membaca ayat ini tadi, yang ayat 26 tadi, barang siapa menang. Maka akan ada beberapa sudut pandang di dalam kita membaca. Nah, saya akan berbicara mengenai sudut pandang ini, tapi bukan berarti satu sudut pandang lebih baik daripada sudut pandang yang lain. Artinya adalah memang ada beberapa sudut pandang yang harus kita renungkan dan berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan ke kita. Mungkin dari khotbah ini termasuk dengan bantuan Roh Kudus kita hidupi sudut pandang itu. Pertama adalah sudut pandang yang dilihat dari pembaca Alkitab, yaitu kita-kita sebagai manusia. Kalau seseorang membaca frasa
barang siapa menang. Dan kemudian pemenangnya ini akan memperoleh berkat-berkat. Kemungkinan ada di antara kita yang berkata, saya ini orangnya sakit-sakitan. Saya ini orangnya nggak terlalu pinter. Pendidikan saya biasa saja. Jadi kalau saya melihat kiri kanan anak-anak Tuhan yang sehat, yang bersemangat, yang pendidikannya tinggi, mungkin kalimat ini, frasa ini barang siapa menang, bukan ditujukan kepada saya. Tapi aku rapopo. I'm fine. Saya udah di gereja. Saya udah dibilang orang sebagai orang Kristen. Kalau memang saya tidak bisa karena saya sakit-sakitan dan tidak berbakat, tidak sepandai orang yang lain, it's okay, no problem, begitu kan? Terus ada lagi pandangan yang berikutnya. Di pandangan berikutnya ini anak-anak Tuhan mungkin di gereja kita mungkin ada, mungkin di kelompok kita, kelompok kecil, mungkin juga di keluarga-keluarga kita. Yang begitu mendengar barang siapa menang, frasa ini yang ada di ayat 26. Dia bilang begini, saya ini sudah selamat. Pak Pendeta yang bilang begitu. Di sekolah minggu diajarin bahwa sebagai orang Kristen saya sudah selamat. Surga adalah jaminannya. Jadi ngapain saya harus menang? Udah selamat kok. Saya nggak mau menang. Yang penting saya datang ke gereja. Yang penting saya duduk di sekolah minggu. Saya melayani di altar keluarga saya sendiri. Yang penting itu saya udah selamat. Ngapain harus menang seperti yang dibilang firman Tuhan. Nah terus si pemimpin kelompok kecil atau si pendeta, bukan di sini, saya nggak ngomongin kita ini. Jadi mendengar itu kemungkinan, dua kemungkinan tadi, ada orang yang merasa nggak sanggup, ada orang yang tidak mau menang tadi. Kemudian si pemimpinnya akan bilang begini, kalau Anda tidak menang, maka apa yang Tuhan janjikan tidak menjadi bagian kehidupan rohani Anda. Termasuk Anda tidak akan dikaruniakan kekuasaan atas bangsa-bangsa. Tidak akan diberikan karunia bintang timur tadi. Begitulah yang dikatakan. Terus dilanjutkan, jika Anda menghendaki berkat-berkat itu, maka berusahalah. Bekerjalah lebih keras, lebih tekun lagi, lebih banyak lagi. Jadilah orang-orang Kristen yang saleh, jadilah yang terbaik di antara semua orang-orang yang engkau temui di gerejamu, dimanapun kau temui. Dengan kekuatanmu sendiri, dengan kehebatanmu sendiri, just do it. Do it. Be the best, kan begitu. Itu salah satu pandangan yang ada di dalam gereja-gereja kita. Saya katakan pandangan itu ada di dalam firman Tuhan, it's okay. Itu okay pandangan yang seperti itu. Bukan pandangan Isabel, itu bukan. Itu adalah hanya salah satu dari sudut pandang. Ada lagi sudut pandang lain. Nah sudut pandang lain ini saya katakan karena dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan. Adalah sudut pandang Tuhan sendiri. Pada saat Tuhan berkata kepada anak-anaknya yang dia cintai, barang siapa menang, itu seperti kalau kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu berkata kepada anak-anak kita sendiri yang sangat kita cintai, kalau Anda, nak, kalau kamu nak, malam ini kerjakan PR kamu dengan baik, ini 3 anak misalkan. Punya 3 anak, siapa yang paling baik akan dapat hadiah dari mama. Coba kita pikirkan, kita empatkan diri kita di tempat si mama ini. Pada saat si mama ini berkata kepada 3 anaknya yang 3-3-nya dia cintai semua. Sama dia cintainya, siapa yang diharapkan oleh si mama ini untuk menang di dalam mengerjakan PR-nya? Apakah anaknya yang sulung? Apakah anaknya yang ada di tengah? Atau anaknya yang bungsu yang dikehendaki oleh si mama ini untuk menang. Kalau saya jadi si mama ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, maka saya akan siapkan 3 hadiah. Saya mau ketiga-tiganya semua menang. Saya tidak mau ada anak saya yang kalah.
Saya tidak mau ada anak saya yang menangis, kecewa karena kalah. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan dari sudut pandang Tuhan pada saat dia berkata, barang siapa yang menang, engkau akan memperoleh hadiah. A, menguasai bangsa-bangsa. Ini juga kata kiasan, kita nggak akan masuk ke dalamnya. B, memperoleh bintang timur. Ada lagi arti di dalam bintang timur. Kita nggak akan masuk ke situ. Tapi Tuhan menghendaki kita semua yang ada di TLCC untuk menang. Dan karena Tuhan yang mengatakan hal ini melalui firman-Nya, yang mana kita tahu firman Tuhan adalah ya dan amin. Artinya kita semua yang adalah anak-anak Tuhan pasti akan memperoleh kemenangan. Amin. Itu sudah pasti. Untuk memperkuat bagi kita yang masih ragu-ragu, tadi di dalam susunan yang sudah kita bicarakan dari awal, pesan Tuhan kepada jemaatnya di Tiatara, di situ Tuhan mengatakan, aku mau memuliakan diriku melalui aku menggenapi janji dan firmanku kepada umatku di Tiatara, kepada umatku di TLCC. Kalau dia mau memuliakan dirinya dan janjinya adalah untuk memberikan bintang timur, memberikan kekuasaan atas bangsa-bangsa. Kira-kira dia mau kita menang, jemaatnya di Tiatira menang, jemaatnya di TLCC menang atau tidak? Jawabannya kan begitu gampang Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia sudah pasti menghendaki kita semua menang. Karena begitulah dia memuliakan dirinya sebagai Tuhan. Yang mana itu kita lakukan hari demi hari, waktu demi waktu, melalui gereja kita di hari ini, melalui kelompok-kelompok kecil, care group kita di hari ini, melalui keluarga-keluarga kita di altar keluarga kita hari ini. Dia melakukan itu, memberikan kemenangan. Saya akan menutup dengan ini. Kemenangan sudah pasti. Tuhan katakan kemenangan itu harus di dalam Yesus. Tidak bisa ada di luar Yesus. Lalu untuk supaya harus di dalam Yesus, apakah petunjuk yang Tuhan berikan Pak Pendeta? Sehingga saya sebagai jemaat-jemaat Tuhan, yang saya tahu Tuhan sedang memberikan kemenangan kepada saya bisa menghidupi kemenangan itu. Pertama adalah dari ayat yang ke-22. Di dalam nas kita ini yang cukup banyak ayat-ayatnya, ada 3 ayat di mana Tuhan memberikan perintah. 3 ayat inilah yang akan kita lihat sekarang ini, di mana atas ayat inilah kita bisa menghidupi kemenangan yang Tuhan sedang berikan pada kita. Pertama adalah di ayat 22, lihatlah, kata perintah, lihatlah. Aku akan melemparkan dia. Dia ini adalah pengikut-pengikut Isabel. Dia adalah orang-orang yang anti dengan Injil. Dia adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia katakan lihatlah. Aku akan melemparkan dia dan seterusnya. Frasa terakhir yang penting. Jika mereka bertobat dari perbuatan-perbuatannya dalam konteks di Wahyu 22. Ayat 22 tadi, Wahyu 2. Dikatakan itu adalah dalam konteks Isabel. Hari ini adalah dalam konteks kita sendiri, keadaan kita, lingkungan kita. Dia tidak bertobat, maka dia tidak akan menerima berkat kemenangan yang Tuhan bilang tadi, bahkan mereka akan dihukum. Jadi, pertama adalah bertobatlah bagi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan yang sedang saya sampaikan ini. Untuk menghidupi kemenangan yang Tuhan sedang berikan kepada kita semua. Kedua dari ayat ke-25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu, kata kerja, peganglah itu. Tadi sudah kita singgung sedikit. Yang Tuhan maksudkan adalah Injilnya, firman-Nya yang hari ini ada di Alkitab kita, ada di smartphone kita.
Peganglah itu, artinya bukan dipegang smartphone-nya. Artinya hidupilah ayat itu. Hidupilah firman Tuhan itu. Pertama, bertobatlah. Kedua, hidupilah firman Tuhan. Supaya kemenangan yang saat ini sedang dikaruniakan loh ke kita. Kita ini sedang menang loh. Itu yang Tuhan bilang. Cuman kita nggak tahu, kita nggak sadar. Karena kita belum diberi pencerahan oleh Roh Kudus. Seperti yang Tuhan mau kita secerah-cerahnya. Pak Pendeta jangan ngomong gitu dong. Saya kan rajin datang ke gereja. Saya kan bagian dari pelayanan di TLCC. Siapa di antara kita yang berani mengatakan bahwa kehidupan kita tanpa dosa? Siapa yang berani mengatakan bahwa saya selalu menjadi istri yang sempurna seperti yang Tuhan mau terhadap suami saya? Saya selalu menjadi ayah yang bisa diteladani terhadap anak saya dengan sempurna. Siapa yang berani mengatakan itu? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang secara akal sehat atas bimbingan Roh Kudus akan mengatakan saya sempurna. Tidak perlu memegang firman Tuhan. Enggak ada. Peganglah firman Tuhan itu adalah syarat kedua di nas ini untuk kita mengalami, menghidupi kemenangan yang saat ini Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda. Ketiga, dari ayat yang ke-29. Di situ satu lagi kata kerja yang Tuhan sampaikan yang adalah pembimbing untuk umatnya kita semua untuk menghidupi kemenangan itu. Dikatakan siapa bertelinga hendaklah ini kata kerja. Di bahasa Indonesianya lunak kelihatannya. Tapi di bahasa aslinya ini lebih keras daripada hendaklah. Haruslah ia mendengar apa yang dikatakan roh. Apa yang dikatakan roh? Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Roh Tuhan kita hanya mengatakan satu hal. Tidak ada hal lain lagi. Yaitu firman yang datangnya dari Tuhan. Hanya itu. Kalau ada di antara kita yang mengatakan kepada anak-anak kita, nih kita sekarang akan beraltar keluarga, memuliakan Tuhan kita. Ini firman Tuhannya, mari kita baca buku referensi dari segala macam penjuru yang ada di toko buku itu. Buku-buku psikologi, buku-buku apapun itu populer, masuk ke dalam itu. Roh gak pernah berkata di luar firman Tuhan. Roh tidak pernah berkata dari ajaran-ajaran yang di luar sana yang tidak ada di dalam Alkitab kita. Dia tidak pernah berkata seperti itu kepada kita. Sedangkan yang Tuhan katakan di ayat ini adalah dengarlah apa yang akan dikatakan oleh Roh saat itu. Saat ini adalah dengarlah, bacalah, mengertilah apa yang ada di Alkitab kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, taatilah firman Tuhan. Jangan sampai kita nggak baca, jangan sampai anak kita nggak baca, jangan sampai ada di keluarga kita yang nggak baca atau baca tapi nggak mengerti. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau kita nggak baca, apalagi nggak baca tidak mengerti pun artinya kita tidak berkomunikasi dengan roh. Karena kita tidak bisa menghidupi apa yang roh bilang. Kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan ini kalau kita hanya baca dan tidak mengerti. Jadi baca, mengerti dan bonusnya adalah Roh Kudus atas doa kita akan memampukan kita untuk menghidupinya. Jadi begitulah saya menutup renungan firman Tuhan kali ini. Kemenangan ada di kita. Kita sedang mengalaminya. Kenapa kita begitu yakin? Tadi sudah kita katakan. Tuhan memuliakan dirinya melalui dia memberikan kemenangan kepada jemaat-jemaatnya. Dan penutupannya adalah dia mau kita bertobat. Dia mau kita memegang firman Tuhan. Dia mau kita mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan itu untuk kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus.
Mari kita lihat keluarga kita. Mari kita lihat kelompok-kelompok kecil di mana Tuhan serahkan kelompok-kelompok kecil itu untuk kita menjadi bagian dari kelompok kecil itu. Pak Pendeta, ada apa istilahnya itu, gembala care group. Ada wakil gembala. Saya kan cuma datang aja, dengerin apa yang dikatakan oleh gembala dan wakil gembala. Masa itu untuk saya juga? Kan begitu, banyak yang begitu di antara kita. Kalau saya kadang-kadang gak datang ke dalam care group, gak apa-apa Pak Pendeta. Ada gembalanya, ada wakil gembalanya. Kan seperti itu yang kadang-kadang kita sampaikan di care group kita. Untuk kita membuat diri kita merasa bahwa kita ini bagian daripada kemenangan yang Tuhan sedang berikan nih. Bagian dari kemenangan nih, saya pendeta tadi bilang saya sedang mengalami kemenangan. Ngapain datang ke care group? 3 ayat tadi membuat alasan untuk tidak datang ke care group seperti itu tidak berlaku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Gak datang ke care group, hari ini berdoa bertobat. Keras banget Pak Pendeta. Lah memang begitu. Gimana Tuhan bangun kita kalau bukan melalui care group? Kita ada 3 elders. Ada 40 sekian jemaat terdaftar. Gak mungkin elders datang ke satu-satu rumah kita untuk menyelami kehidupan keluarga kita. Melihat apa yang perlu didoakan, dibantu, dibangun. Kalau tidak melalui care group. Pesan ke Tiatira di masa itu menjadi pesan kita di TLCC di masa kini. Berdoa bertobat. Selamilah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan. Sehingga kemenangan yang sedang diberkatkan kepada kita, itu menjadi kenyataan yang terang benderang dan jelas bagi kita di TLCC. Amin. Satu lagi untuk penutup. Tadi saya katakan, salah satu penafsirannya adalah ada orang-orang yang mendengarkan frasa barang siapa menang, dia katakan saya tidak bisa menang. Karena saya sakit-sakitan. Karena saya nggak terlalu pinter. Ada juga yang bilang saya nggak mau menang. Orang saya udah ke gereja, melayani, udah selamat, kenapa harus capek-capek menang? Ada pandangan-pandangan seperti itu. Terhadap pandangan-pandangan seperti itu, firman Tuhan katakan, kalau yang bersangkutan ini tidak mendengarkan apa yang saat ini sedang saya katakan, yaitu firman Tuhan. Siapa yang dia dengarkan? Alasannya apa dia tidak mau menang? Alasannya apa dia merasa tidak sanggup menang? Rata-rata alasannya kita perhatikan diri kita sendiri-sendiri. Untuk kita-kita yang belum ikut apa yang Tuhan bilang di firman-Nya. Rata-rata alasannya adalah karena otak saya, otak kita sendiri mengatakan bahwa nggak mungkin saya menang. Otak kita yang mengatakan. Karena otak kita mengatakan saya sudah selamat, ngapain saya datang? Otak kita yang mengatakan. Atau mungkin orang tua kita yang mengatakan. Dengan kata lain yang mengatakan itu adalah manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita sendiri atau orang lain. Tuhan katakan kalau engkau mengutamakan manusia, engkau mengutamakan diriku di atas perintahku, di atas firmanku, maka yang sedang engkau sembah adalah manusia itu. Yang engkau sembah adalah dirimu itu yang mengatakan itu. Dan Tuhan katakan siapapun di luar aku, bentuk apapun, kekuatan apapun adalah penyembahan berhala. Bukan saya yang ngomong begitu, firman Tuhan yang ngomong begitu. Apa pendeta jauh banget, saya nggak datang ke care group aja dibilang penyembahan berhala. Pikir apa yang barusan tadi. Siapa yang Anda ikutin sehingga Anda tidak datang ke care group? Firman Tuhan kah? Atau pikiran kita kah? Kalau itu pikiran kita, itulah yang firman Tuhan katakan. Dengan itu saya katakan, saya bukan mau memperlunak Injil ya, tapi saya menyadari melihat diri kita sendiri. Gak mungkin bukan, kita sebagai manusia dengan daging yang Tuhan berkatkan di dalam kehidupan kita mengikuti dengan sempurna apa yang Tuhan katakan.
Langsung semuanya teriak, amin, amin, amin. Gak mungkin Pak Pendeta bersungguh, amin, amin. Bukan begitu yang saya maksud. Gak mungkin memang. Tapi ingat, Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita. Dia yang memungkinkan. Dia yang kontrol kita. Dia yang memampukan kita. Dia yang menggerakkan otak kita, menggerakkan tubuh kita, menggerakkan tangan kita. Sehingga kita bisa berdoa dan bertobat. Sehingga kita bisa menyelami firman Tuhan. Sehingga kita bisa menghidupi firman Tuhan. Dengan demikian kemenangan yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Kita rasakan dengan penuh, dengan jelas. Amin. Mari kita bangkit berdiri.